Cerita ini diambil dari kisah adikku sendiri, dan aku yatim piatu. Di rumah hanya aku saja berdua dengan adikku. Di kala itu sekitar tahun 2017 kita semua baru tahu kalau adikku ini mempunyai tulang iga jarang. Yang artinya di dunia mistis itu dipercaya orang tersebut akan gampang kemasukan setan dan disukai oleh makhluk halus karena tubuhnya berbau harum. Perkenalkan, namaku Ridwan dan adikku namanya Indra. Indra ini yang mempunyai iga jarang. Aku umur 22 tahun dan Indra 16 tahun. Adikku ini masih sekolah kelas 2 SMK di salah satu sekolah swasta. Adikku memang nakal dan keras kepala. Aku sering bertengkar juga di rumah dengan adikku ini. Jadi awal mula ceritanya, aku tahu Indra ini memiliki iga jarang itu sehabis adikku pergi perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah adikku itu ke daerah Bandung dan menginap 1 malam. Sebelumnya memang adikku ini cukup sering kerasukan, pasti ada aja. Yang namanya 1 bulan bisa 2 kali. Dan tempatnya di mana aja bisa terjadi. Ya aku pikir adikku ini melakukan tidak sopan dan bertingkah sembarangan di tempat yang angker. Singkat cerita, di hari H adikku melakukan perjalanan menuju ke Bandung untuk acara perpisahan sekolah itu. Indra, nanti di sana jaga sikap dan perilaku. Jangan sembarangan ngelakuin apa-apa ya. Tanya aku. Iya mas, tenang aja, jawab Indra. Pergilah adikku ini berangkat sekolah dari jam 6 pagi. Aku di sini titip pesan ke guru-gurunya kalau untuk jaga adikku selama ia di sana. Karena adikku ini keras kepala dan susah untuk dibilangin. Pukul 11 siang sampailah rombongan bus itu ke daerah Bandung. Tiba-tiba gurunya Indra ini menelponku kalau Indra kerasukan pas baru masuk di villa. Teman-teman Indra semua kaget melihat Indra tiba-tiba mengaum dan melompat-lompat. Semua panik. Dan untungnya penjaga villa ini memanggil orang yang bisa menyembuhkan orang yang diganggu dengan setan. Pesan dari yang menyembuhkan Indra ini kepada guru-guru, tolong diliatin anak ini, karena anak ini memiliki iga jarang atau tulang rusuk yang renggang. Jadi anak ini gampang sekali kerasukan, ujar Pak Aan. Keluarlah setan yang ngerasukin Indra. Aku telepon adikku dan dia sudah menjawab teleponku bahwa ia sudah baik-baik saja. Singkat cerita, pukul 10 malam semua murid sudah selesai dengan tugasnya. Indra dengan salah satu temannya ini duduk di depan villa sambil bermain gitar dan bernyanyi. Tiba-tiba Indra berdiri di meja dan suara Indra berubah seketika. Suara Indra berubah menjadi kakek-kakek dan marah-marah sambil membungkuk. Kata-kata Indra bahasa Jawa dan tidak jelas apa yang dilontarkannya. Teman Indra yang sedang bersama Indra ini berteriak dan lari ketakutan. Teman Indra berlari ke depan mencari penjaga villa itu. Datanglah penjaga villa itu dengan temannya Indra untuk melihat Indra di teras depan. Lalu yang terjadi, Indra sudah tidak ada di situ, entah kemana. Semua bangun untuk berkumpul mencari Indra. Dan beberapa jam kemudian Pak Aan ini datang ke lokasi. Saya kan sudah bilang, tolong dijaga anak ini, ucap Pak Aan kepada ibu guru. Semua mencari dan akhirnya Indra ditemukan di belakang villa, tepat di depan sumur tua, dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Dibawalah Indra ke dalam rumah. Semua panik melihat Indra tidak sadarkan diri. Sudah 2 jam lebih Indra tidak sadar. Pak Aan bicara kalau ia tidak sanggup untuk mengeluarkan makhluk halus yang ada di dirinya Indra.
Sesosok kakek tua yang senang dengan anak ini. Raganya Indra ini sudah tidak ada, sudah dipindahkan di suatu tempat pencapaan. Akhirnya dari pihak sekolah menelpon aku. Cerita kejadian Indra di sana tak sadarkan diri. Aku bingung dan panik. Aku langsung ke rumahnya Pak Yogi. Pak Yogi ini terkenal bisa menyembuhkan orang yang kerasukan di daerahku. Tidak lama kemudian, dari pihak sekolah menelponku lagi. Alhamdulillah kalau Indra sudah sadar di sana dan ia sedang tidur sekarang. Pagi hari jam 7 pagi rombongan dari sekolah Indra pulang. Di pagi harinya jam 7 pagi rombongan dari sekolah Indra pulang. Semua terlihat sudah kembali seperti biasa. Namun Indra ini sekarang jadi lebih pendiam dan seperti bukan Indra, ucapku guru. Sampailah jam 11 siang di sekolah Indra. Aku sudah menunggu untuk menyebut Indra. Indra, kemarin lo kenapa? Kok bisa seperti itu? Tanya aku. Gak apa-apa, mungkin aku kecapean aja mas, jawab Indra. Sesampai di rumah, Indra ini gelagat dan tutur katanya agak seperti berbeda. Dan satu lagi yang buat aku menjanggal itu, Indra ini takut kalau aku suruh ke gudang belakang rumahku. Dan setelah pulang dari perpisahan sekolah itu, justru Indra sering main di belakang gudang, duduk menyendiri dekat gudang. Loh, sekarang kok kamu jadi berani ke gudang, Indra? Tanya aku. Iya mas, aku di sini nyaman, jawab Indra. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, kok jadi agak seperti aneh gitu ya Indra. Aku mau mengajak adikku ini ke rumah Pak Yogi, tapi dia tidak mau. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Yogi sendiri untuk konsultasi mengenai Indra kemarin. Sampailah aku di sana. Assalamualaikum, tanya aku. Waalaikumsalam, jawab Pak Yogi. Ridwan, ada apa Wan? Sini silakan masuk. Makasih Pak. Tidak apa-apa, saya hanya main saja ke rumah, sekalikan membicarakan adik saya Indra, jawab aku. Di sini aku menceritakan keadaan Indra yang sekarang agak sedikit berbeda. Gini Pak, adik saya Indra yang kemarin saya cerita ke Bapak, gelagat dan tutur cara bicaranya agak berbeda Pak. Itu kenapa? Tanya aku. Tapi gimana keadaan adikmu sekarang Wan? Tanya Pak Yogi. Sehat-sehat aja Pak. Ya itu, cuma aku ngerasa kayak berubah aja gitu Pak, jawab aku. Kok kamu tidak bawa ke sini adikmu Wan? Tanya Pak Yogi. Saya sudah ajak, namun adik saya menolak, jawab aku. Ya sudah, kamu habiskan dulu minummu itu, baru kita jalan ke rumahmu ya, ucap Pak Yogi. Iya Pak, jawab aku. Jalanlah aku dengan Pak Yogi menuju ke rumah. Aku bonceng Pak Yogi dengan sepeda motorku. Di perjalanan Pak Yogi ini bicara, Wan, itu bukan Indra adikmu yang ada di rumah, ucap Pak Yogi. Maaf, maksudnya gimana Pak? Tanya aku. Iya, itu bukan adikmu. Nanti kita lihat sama-sama di rumahmu ya, jawab Pak Yogi. Iya Pak, kata aku. Sampailah aku di rumah, dan benar saja, Indra ini ada di dalam gudang dengan posisi bungkuk seperti kakek tua. Badannya membungkuk. Assalamualaikum Ki, ucap Pak Yogi kepada adikku. Waalaikumsalam, jawab Indra dengan suara terbata-bata seperti kakek tua. Aku di sini ketakutan.
dan melongo melihat adikku ini ternyata ya bukan Indra. "Dari mana kek? Kok bisa di dalam diri adik saya?" tanya Pak Yogi. "Saya mau anak ini, kamu tidak usah ikut campur," jawab kakek tua. "Ya nggak bisa kek, Indra ini manusia, kita sudah beda alam," ucap Pak Yogi. "Ya silakan saja kalau kamu bisa mengembalikan raga anak ini," jawab kakek tua sambil tertawa. Pak Yogi menghampiriku dan berkata, "Wan, raganya Indra yang saya lihat ada di pohon besar dan dikurung dijaga oleh para bangsa jin. Kakek ini yang ada di dirinya adikmu, ilmunya sudah cukup tinggi," ucap Pak Yogi. "Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tolong adik saya, Pak," jawab aku. "Kamu bantu doa, Wan. Saya sedang usahakan." Sontak sosok kakek tua yang ada di dirinya Indra berganti menjadi sosok perempuan dan bernari-nari seperti sinden. Tatapan dibarengi senyumnya yang tajam mengarah ke aku dan Pak Yogi. "Kamu lihat, Wan, kakek tua itu berganti wujud. Jadi yang ada di dalam diri Indra ada puluhan makhluk halus. Itu terjadi karena adikmu ini memiliki tulang rusuk yang renggang, atau biasa disebut iga jarang. Itu mengundang para gaib dan senang kepada dirinya Indra. Akhirnya aku dan Pak Yogi keluar dari gudang itu. Pak Yogi pun sudah kelelahan menghadapi makhluk halus yang ada di dirinya Indra. Ini percuma, Wan, kalau saya sadarkan adikmu, namun tetapi yang masuk ke dalam dirinya berganti lagi. Dan itu terus menerus seperti itu, karena di dalam dirinya Indra ada puluhan makhluk halus," ucap Pak Yogi. "Jadi kita harus bagaimana, Pak?" tanya aku. Waktu sudah mendekati azan maghrib. Aku disuruh Pak Yogi untuk mengumpulkan warga untuk sholat berjamaah dan setelah itu mengaji di sini. Akhirnya datanglah para warga ke tempatku. Semua diminta untuk melaksanakan sholat dan mengaji oleh Pak Yogi. Di saat kita sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba tawa keras dari arah gudang itu terdengar. Sosok perempuan itu lagi mengganggu kita semua yang sedang sholat. Kita semua di sini dibuat tidak husu dengan tawanya. Selesai sholat, Pak Yogi beritahu ke semua warga untuk memindahkan Indra dari gudang ke ruang tamu. "Apa sing karep kape, ora ana gunane, bocah iki wis dadi duwe," ucap Indra dalam keadaan kerasukan sesosok perempuan. "Kowe iku sipate bedo, kowe ora duwe hak omong kaya ngono," jawab Pak Yogi. "Mangga nyobanya sampean bisa," ucap sosok perempuan itu sambil tertawa. Semua warga yang menyaksikan ini bingung. Pukul 9 malam, Pak Yogi dan dibantu beberapa warga mencoba mengeluarkan sosok perempuan yang ada di dirinya Indra. Keluarlah sosok perempuan itu, namun yang terjadi setelah berhasil mengeluarkan makhluk itu, dengan hitungan beberapa menit, Indra kembali kerasukan lagi dengan makhluk halus yang berbeda. Kali ini Indra berdesis, nampak seperti ular. Allahu Akbar. Serentak warga kaget dengan keadaan posisi Indra yang meraba dan berdesis. "Astagfirullah, Pak. Indra sekarang menjadi seperti ini," ucap aku. "Ini yang saya maksud, Wan. Adikmu ini raganya sudah dikurung dan dirinya itu ditempelin banyak makhluk-makhluk halus," jawab Pak Yogi. "Ini tidak akan selesai kalau hanya dikeluarkan saja, karena yang ada di dalam dirinya Indra ini semua makhluk halus," ucap Pak Yogi. Akhirnya ada salah satu warga yang berbicara kalau di kampung sini ada sesepuh yang juga bisa menangani seperti ini. Namanya Ki Dahlan. Dia tinggal di kampung sebelah.
Coba saja tolong dipanggilkan ke sini. Sebab kasihan, Indra sudah hampir 24 jam begini. Bisa-bisa nanti Indra sudah tidak ada, ucap Pak Yogi. Tidak nunggu lama, salah satu dari warga jalan mendatangi Ki Dahlan itu. Rumahku sudah ramai, semua warga membantu. Yang ibu-ibu terus mengaji di ruang tamu, dan yang bapak-bapak dan anak muda berjaga di depan rumah. Kondisi adikku Indra ini masih saja berdesis seperti ular. Datanglah yang menjemput Ki Dahlan ini. Pak Yogi dan Ki Dahlan nampak sedang mencari solusi. Dipanggil aku di sana. Ki Dahlan ini bertanya kepadaku, "Bagaimana adikmu bisa seperti ini?" ucap Ki Dahlan. "Sebelumnya adik saya ini pergi dari acara sekolah menginap 1 malam di daerah Bandung. Ia menginap di salah satu villa di daerah sana, Mbah. Sempat terjadi pencarian. Adikku ini tidak ada di villa pada malam hari, dan ditemui sedang tergeletak di belakang villa, persis di samping sumur tua," jawab aku. "Benar, raga adikmu ini sedang dikurung dengan bangsa jin, dan kelihatannya bingung sekali. Ini tidak bisa kalau hanya sekedar dikeluarkan saja. Pasti akan terus masuk bergantian makhluk halus yang ada di dirinya sekarang," ucap Ki Dahlan. "Lalu kita harus bagaimana, Ki?" tanya Pak Yogi. "Untuk sementara ini, aku akan menaruh jin Islam yang bersamaku masuk tubuhnya Indra dulu, agar Indra ini tidak menjadi seperti ini." Dan Ki Dahlan maju menatap Indra yang masih saja berdesis. "Kamu tahu aku, dan kamu sama saya. Siapa yang suruh kamu di tubuh anak ini? Saya musnahkan kamu semua," ucap Ki Dahlan kepada adikku. Indra semakin berdesis dan ingin menyerang Ki Dahlan, namun tidak bisa. Beberapa menit kemudian, lantuman ayat Al-Quran dibacakan Ki Dahlan, dan dibarengi entah mantra atau bahasa yang berbisik. Dan Indra ini sudah tidak berdesis dan sadar. Namun saya pikir adik saya ini sudah sembuh. "Mbah, ini adik saya sudah sadar?" tanya aku. "Ya sadar, cuma itu bukan Indra. Itu jin Islam yang saya taruh untuk menjaga adikmu. Tujuannya agar jin kafir seperti tadi tidak bisa masuk," jawab Ki Dahlan. Tiba-tiba Indra minta kopi pahit dan rokok, sedangkan adikku ini tidak pernah ngopi. Disediakanlah permintaan itu. Aku melihat sendiri kopi panas yang baru jadi langsung diminum habis. Saya dan beberapa warga kaget melihat Indra meneguk kopi panasnya hanya sekali teguk. Dan di sini aku percaya kalau itu memang bukan Indra adikku. Waktu sudah jam 2 malam. Ki Dahlan ini titip pesan dan suruh aku menjaga Indra. "Saya pulang dulu. Nanti sehabis subuh saya kesini lagi. Adikmu itu sudah tidak akan berontak atau menjadi-jadi, karena adikmu sudah saya masukkan jin Islam yang sudah lama bersama saya. Jadi biarkan saja, cuma ya tetap harus dijaga ya," ucap Ki Dahlan. "Saya juga pulang dulu, Indra. Sudah lelah bapak dari siang. Nanti pagi saya balik lagi," ucap Pak Yogi. "Iya Pak, makasih banyak Pak," jawab aku. Saya lihat di ruang tamu Indra masih duduk di bangku dan pandangan mata mendelik ke sekitar rumah. Saya di depan rumah dengan beberapa warga yang ikut menjaga. Kita semua bersiaga takut Indra menjadi-jadi lagi. Kadang beberapa kali terdengar dari luar suara Indra itu menggerung, namun tidak berontak. Jam 3:30 lah tiba-tiba Indra ini keluar. Dan aku baru saja mau menjamkan mata, Indra berkata,
kalau dia bilang ada kakek tua dan tangannya menunjuk ke arah gudang rumahku. Terlihat jin Islam punya Kidahlan ini agak sedikit ketakutan. Kita semua bingung dan salah satu warga bilang untuk panggil Kidahlan. Dan entah secara kebetulan ternyata Kidahlan ini datang. Indra mendekati dan Kaya berbisik, menunjuk ke arah gudang kepada Kidahlan. Aku kesini lagi karena yang aku tunggu sudah datang, jawab Kidahlan. Maksudnya, siapa yang datang, Mbah? Tanya aku. Itu si kakek tua biadab, ada di dekat gudang sana. Dialah yang terkuat dan yang mengurung adikmu itu, ucap Kidahlan. Saya di sini merinding dan Kidahlan minta air bersih segelas. Tiba air itu langsung dibacakan oleh Kidahlan. Air tersebut diperuntukkan untuk menyirami depan pintu gudang. Tidak lama kemudian suara bantingan pintu terdengar keras, disertai angin dari belakang rumah. Dan kondisi Indra ini menunjuk ke arah luar dan menutup matanya sebelah. Alhamdulillah, akhirnya Indra sudah ditemukan dan raganya ada di pohon asem besar di dekat sumur tua itu. Dan kakek tua itu beserta demitnya habis sudah jadi abu. Sekarang saya mau arahkan adikmu ke jiwanya, ucap Kidahlan. Dan adikku menganggukkan kepalanya di depan Kidahlan. Dan tiba-tiba Indra ini tersadar dengan kondisi pucat dan lemas. Pindahkan adikmu di kamar dan biarkan dia beristirahat. Sudah 2 malam ia tersesat. Dan masih untungnya bisa selamat, ucap Kidahlan. Aku di sini berterima kasih kepada semua warga yang membantu, terutama Pak Yogi dan Kidahlan ini. Di siang hari jam 11, Indra bangun dan bicara padaku. Mas, aku lapar. Aku kerasa kayak habis pergi jauh dan tidak makan sama sekali, ucap Indra. Alhamdulillah, kamu kuat menghadapi semua ini, Indra. Memang yang kamu rasakan di 2 hari kemarin apa, Indra? Tanya aku. Memang 2 hari. Yang aku rasakan itu hanya gelap, semua gelap. Aku berjalan di kegelapan yang tidak ada habisnya. Itu tidak sampai beberapa hari, Mas. Hanya berjam-jam saja. Dan tiba-tiba aku tersadar di sini, jawab Indra. Kamu itu dikuasai makhluk halus selama 2 hari. Kejadiannya pas kamu pergi perpisahan sekolah di Bandung itu. Tapi ya udahlah, semua sudah berlalu dan kamu sudah kembali, ucap aku. Sekali lagi aku tegaskan kepada kamu untuk beribadah yang rajin, ucap aku. Iya, Mas, jawab Indra. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Viral.